Oke, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek pada bidang dengan cara memutarnya sejauh sudut alfa. Yang pertama ada grafik rotasi terhadap titik pusat 0,0. Di sini diberikan suatu grafik x, y, di mana titik awalnya adalah A, yaitu x, y, lalu dirotasikan atau diputar sejauh sudut alfa dan menghasilkan A aksen sama dengan x aksen, y aksen. A aksen ini adalah hasil rotasi atau hasil perputaran dari titik A sejauh sudut alfa. Selanjutnya ada persamaan untuk matriks rotasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, kita mendapatkan persamaannya yaitu x aksen, y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa dikali x, y, dimana alfa ini adalah besar sudut yang nanti akan dirotasikan terhadap titik x, y. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yaitu tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 4,5 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Di sini kita mengetahui bahwa titik awalnya adalah A 4,5 dan akan dirotasikan atau diputar sebesar 90 derajat. Maka dapat kita tulis yaitu x, y sama dengan 4,5 dan sudut alfanya adalah 90 derajat. Nah, lalu kita masukkan ke persamaan yang tadi sudah kita bahas yaitu x aksen, y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa, cos alfa dikali x, y. Dimana kita akan mensubstitusikan nilai x, y dan nilai alfa. Nilai alfanya adalah 90 derajat dan nilai x, y-nya adalah 45. Maka kita masukkan yaitu menjadi x aksen, y aksen sama dengan cos 90 derajat negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikali 45. Nah, cos 90 derajat itu adalah 0 dan sin 90 derajat itu adalah 1. Maka kita masukkan lagi menjadi x aksen, y aksen sama dengan 0 dikurangi atau negatif sin 90 derajat kan 1 ya. Berarti 0 dikurangi 1 terus 1 dikurangi 0 karena sin 90 derajat itu adalah 1 dan cos 90 derajat adalah 0. Lalu dikali dengan 4 dan 5. Di sini kita akan menggunakan perkalian matriks di mana perkalian matriks adalah kolom dikali baris yaitu 0 dikali 4. 0 atas yang 0 dikurangi 1 itu 0 dikali 4 min 1 dikali 5 dan 1 dikali 4 0 dikali 5 maka hasilnya adalah 0 ditambah negatif 5 karena 0 dikali 4 adalah 0 negatif 1 dikali 5 adalah negatif 5 1 dikali 4 adalah 4 dan 0 dikali 5 adalah 0. Maka kita dapat hasilnya adalah x aksen, y aksen sama dengan 0 dikurangi 5, 4 ditambah 0. Maka kita dapat jumlahkan yaitu x aksen, y aksen sama dengan negatif 5 dan 4. Maka x aksen dan y aksennya adalah negatif 5 dan 4. Itu adalah hasil rotasi dari titik A 4,5. Dan diputar sejauh sudut 90 derajat. Yang selanjutnya ada grafik rotasi terhadap titik A, B. Di sini diberikan sebuah grafik yaitu titik awalnya adalah K, dia berada tepat di titik A, B yaitu 2,1. Jika tadi titiknya ada di 0,0, maka inilah yang dinamakan grafik rotasi terhadap titik A, B. Nah, dari titik K lalu dirotasikan atau diputar sejauh sudut alfa lagi dan menghasilkan K aksen, yaitu X aksen dan Y aksen. Inilah yang disebut sebagai grafik rotasi terhadap titik A, B.
Selanjutnya adalah persamaan rotasi terhadap titik A, B. Rumusnya adalah X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B sama dengan cos alfa dikurangi sin alfa cos alfa dikali X dikurangi A, Y dikurangi B. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 2,-3. Di sini kita mengetahui bahwa titik awalnya adalah A 3,4 dan akan dirotasikan terhadap titik pusatnya yaitu 2,-3 sebesar 90 derajat. Maka kita dapatkan yaitu XY-nya adalah 3,4 dan sudut alfanya adalah 90 derajat dan titik pusat A, B-nya adalah 2,-3. Maka dari itu kita akan memasukkan ke dalam persamaan yang tadi sudah kita bahas, yaitu X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B sama dengan cos alfa dikurangi sin alfa cos alfa dikali X dikurangi A, Y dikurangi B. Setelah itu, kita substitusikan data yang sudah kita dapat ke dalam persamaannya menjadi X aksen dikurangi 2, Y aksen dikurangi negatif 3 sama dengan cos 90 derajat dikurangi sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali 3 dikurangi 2, 4 dikurangi negatif 3. Setelah itu akan kita dapatkan yaitu X aksen dikurangi 2, Y aksen ditambah 3, cos 90 derajat itu adalah 0 dan sin 90 derajat adalah 1, maka 0 dikurangi 1, 1 dan 0 dikali 1, 4 ditambah 3. Lalu menjadi X aksen dikurangi 2, Y aksen ditambah 3 sama dengan 0 dikurangi 1, 1, 0 dikali 1, 7. Setelah itu kita gunakan perkalian matriks di mana kolom dikali baris. Kita kalikan dulu 0 yang paling atas, 0 pembilang itu dikalikan dengan 1 dan 7, yaitu 0 dikali 1 adalah 0 dan negatif 1 dikali dengan 7 adalah negatif 7. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1 dan 0 dikali 7 adalah 0. Maka akan kita dapat persamaannya yaitu X aksen dikurangi 2, Y aksen ditambah 3 sama dengan 0 dikurangi 7, 1 ditambah 0. Maka X aksen dikurangi 2, Y aksen ditambah 3 sama dengan negatif 7, 1. Setelah itu kita akan mencari persamaannya. Akan kita pisah X aksen dengan Y aksen. Yang pertama, kita akan mencari X aksen terlebih dahulu, yaitu X aksen dikurangi 2 sama dengan negatif 7. Negatif 2-nya dipindahkan ke ruas kanan menjadi X aksen sama dengan negatif 7 ditambah 2. X aksen sama dengan negatif 5. Lalu kita akan mencari Y aksennya, yaitu Y aksen ditambah 3 sama dengan 1 plus 3 dipindahkan ruas ke sebelah kanan menjadi negatif, maka Y aksen sama dengan 1 dikurangi 3, Y aksen sama dengan negatif 2. Maka koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2,-3 adalah A aksen negatif 5, negatif 2. Selanjutnya ada grafik komposisi rotasi. Yang pertama ada grafik komposisi rotasi terhadap titik 0,0. Di sini diberikan sebuah gambar grafik X, Y, di mana titik awalnya adalah A dengan koordinat X, Y, lalu diputar sejauh sudut alfa dan menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, dan diputar lagi sejauh sudut beta dan menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Inilah yang disebut dengan komposisi rotasi.
Selanjutnya ada grafik komposisi rotasi terhadap titik A, B. Diberikan lagi sebuah grafik X, Y. Bisa dilihat perbedaannya. Jika yang tadi titik A-nya berpusat di titik 0,0, maka ini berpusat di titik A, B. Sama saja, titik awalnya adalah A dengan koordinat X, Y, lalu diputar sejauh sudut alfa dan menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Lalu diputar kembali, diputar lagi sejauh sudut beta dan menghasilkan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Inilah yang disebut dengan grafik komposisi rotasi terhadap titik A, B. Yang selanjutnya ada persamaan komposisi rotasi. Yang pertama ada persamaan komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0. Persamaannya adalah X double aksen, Y double aksen sama dengan cos alfa ditambah beta dikurangi sin alfa ditambah beta, sin alfa ditambah beta, cos alfa ditambah beta dikali X, Y. Perbedaannya dengan persamaan yang sebelum-sebelumnya adalah jika ini cos dan sinnya itu ditambahkan dengan sudut beta karena mengalami 2 kali perputaran, yaitu sejauh sudut alfa dan sejauh sudut beta. Selanjutnya ada persamaan komposisi rotasi terhadap titik A, B. Didapat persamaannya yaitu X double aksen dikurangi A, Y double aksen dikurangi B sama dengan cos alfa ditambah beta dikurangi sin alfa ditambah beta, sin alfa ditambah beta, cos alfa ditambah beta dikali X dikurangi A, Y dikurangi B. Itu adalah persamaan komposisi rotasi terhadap titik A, B. Langsung saja kita bahas di contoh soal berikut ini. Di sini ada contoh soal di mana diketahui titik awalnya adalah A 3,4 dan titik pusatnya adalah 2,1. Di sini juga diketahui bahwa titik itu akan diputar sejauh 110 derajat terhadap titik pusat 2,1 dan akan dilanjutkan lagi dengan rotasi sebesar 70 derajat. Di sini kita mengetahui bahwa titik awal X, Y itu adalah titik A 3,4 dan titik 3,4 ini adalah titik X, Y dan titik A, B sebagai titik pusat adalah 2,1. Sudut alfanya adalah 110 derajat dan sudut betanya adalah 70 derajat. Langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan komposisi rotasi terhadap titik A, B yang tadi sudah kita pelajari. Persamaannya yaitu seperti ini. Setelah ini kita langsung substitusikan saja angka-angka yang sudah diketahui di dalam soal ke dalam persamaannya, yaitu menjadi X double aksen dikurangi 2, Y double aksen dikurangi 1 sama dengan cos 110 derajat ditambah 70 derajat dikurangi sin 110 derajat ditambah 70 derajat, sin 110 derajat ditambah 70 derajat, cos 110 derajat ditambah 70 derajat dikali 3 dikurangi 2, 4 dikurangi 1. Setelah itu akan menghasilkan X double aksen dikurangi 2, Y double aksen dikurangi 1 sama dengan cos 180 derajat dikurangi sin 180 derajat, sin 180 derajat, cos 180 derajat dikali 1, 3. Lalu kita substitusikan nilai cos 180 derajat dan sin 180 derajat. Nilai dari cos 180 derajat adalah negatif 1 dan nilai dari sin 180 derajat adalah 0. Maka kita akan mendapatkan yaitu X double aksen dikurangi 2, Y double aksen dikurangi 1 sama dengan negatif 1, negatif 0, 0 dikurangi 1 dikali 1, 3. Setelah itu kita akan menggunakan perkalian matriks seperti biasa, di mana kolom dikali baris. Kita kalikan dulu kolom pertama dengan baris pertama, yaitu negatif 1 dan 0 dikalikan dengan 1 dan 3, yaitu negatif 1 dikali 1 adalah negatif 1, 0 dikali 3 adalah 0, 0 dikali 1 adalah 0, negatif 1 dikali 3 adalah negatif 3. Maka akan menghasilkan yaitu X double aksen dikurangi 2,
Y double aksen dikurangi 1 sama dengan negatif 1 kurang 0 dikurangi 3. Lalu kita akan mendapatkan yaitu X double aksen dikurangi 2 sama dengan negatif 1, Y double aksen dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Kita akan pisahkan lagi X double aksen dengan Y double aksen. Pertama-tama kita akan mencari X double aksen, yaitu X double aksen dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Negatif 2-nya dipindahkan ruas ke sebelah kanan menjadi positif, yaitu X double aksen sama dengan negatif 1 ditambah 2 yaitu sama dengan 1. Kita sudah mendapatkan hasil dari X double aksen. Sekarang kita akan mencari hasil dari Y double aksen, yaitu Y double aksen dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Negatif 1-nya pindah ruas ke sebelah kanan, yaitu menjadi Y double aksen sama dengan negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Maka, koordinat bayangan dari hasil rotasi titik A 3,4 terhadap titik pusat 2,1 yang dirotasikan sebanyak 2 kali sejauh 110 derajat dan 70 derajat adalah A double aksen, yaitu 1, negatif 2. Segitu saja video pembelajaran pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya, terutama bagi kalian yang sedang mencari materi transformasi geometri, khususnya yaitu materi rotasi. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.